Ini HP apaan ya? Lu cowok, terus lu pakai HP ginian. Oke, seperti yang udah gue bilang di awal tadi ya kan, HP ini tuh gimana ya kalau cowok pakai ginian tuh ya. Gue rasa bakal jadi suatu hal yang mungkin agak aneh kalau di mata gue pribadi. HP dilipet-lipet begitu. Yang pertama, gue sebenarnya mau ketawa ya. Gue jujur aja mau ketawa ngeliat HP ginian terus diproduksi gitu loh. Karena ngingetin gue akan HP Samsung gue yang jadul dulu ya kan, yang lipat-lipat gitu, ntar ada fotonya di sini ya kan. Ini jadi kita flashback lagi ya ke beberapa tahun ya, tahun-tahun ke belakang. Kayak mungkin seri-seri kayak Motorola apa ya? Motorola Razr kayak gitu sih ya. Terus HP apa lagi yang ngeflip kayak gini ya dulu ya. Banyak sih sebenarnya, ntar ada gue cari gambar-gambarnya di sini, ya kan. Terus lanjut lagi mungkin ya. Nah, mungkin untuk beberapa tahun yang lalu masih relevan ya untuk kita pakai. Tapi untuk cowok yang pakai HP ini ya di tahun sekarang, ya mungkin untuk sebagian orang yang lihat, wah anjay futuristik ya kan, anjay dilipat-lipat. Tapi buat gua ini jatuhnya kayak lebih ke feminim aja sih. Masa iya? Ini lu kayak buka bedak banget. Pok dar gitu ya kan. Ya udah lanjut aja kita ke HP-nya ya, Samsung Z Flip 3. Kali ini yang versi 3, karena versi 4-nya gue belum megang, dan versi 5 baru akan keluar setelah beberapa bulan nanti. Ya kan, setahu gue sih informasinya begitu. Terus untung gimana? Enggak lah. Gue geli megang HP gini. Serius, nggak tahu kenapa. Dan itu fingerprintnya nggak enak. Harusnya di sini ya, kalau gue nyamannya gue ya, bukan di atas. Kayaknya kepanjangan banget gitu loh. Ya kan? Tapi oke lah, nggak masalah, bodo amat Samsung mau bikin HP kayak gimana. Gue sih lebih suka ngeliat yang Z Fold ya, lebih laki. Kalau ini sih dia ke cewek banget kalau ini sih. Emang HP diperuntukkan buat cewek kali ini ya. Setuju nggak lo? Kalau nggak setuju lo bisa komen di bawah gitu aja. Ini sih terserah ya, bacotan gue aja kayak gini ya, bebas. Pandangan gue pribadi, perspektif gue pribadi. So kalau emang lo nggak cocok dengan perspektif gue ya, lo bisa komen di sini. Ya, ini HP tuh cocoknya dipakai siapa sih, cewek apa cowok? Menurut lo gimana? Yuk, tinggalin komennya di bawah. Mari kita lanjut ke HP-nya. Nah, HP ini ya, Samsung Z Flip 3 ini kalau gue bilang secara desain, dia ini balik lagi ke beberapa tahun sebelumnya. Beberapa tahun yang lalu, di mana HP-HP lipat itu menjadi populer ya pada saat itu. Terus Samsung mulai menggebrak. Artinya dia mulai berinovasi untuk HP-HP yang dilipat-lipat, kayak mungkin Z Flip, terus Z Fold. Terus untuk para pesaingnya, kompetitor, gua rasa nggak cuma Samsung aja yang bikin HP-HP lipat begini. Ada si Oppo Find N2 ya, terus Motorola Razr juga ada, terus apa lagi ya, Xiaomi juga bikin, tapi kayaknya dia yang versi Fold. Ntar gambar-gambarnya gue kasih di sini ya, beberapa referensi dari HP-HP yang dilipat-lipat dari brand-brand lain. So oke, itu pandangan gue tentang HP ini ya. Gue geli, jujur gue geli. Keren juga enggak ya kan, terus cepet rusak lagi. Aduh, ini aja udah nggak simetris tuh ya kan. Gue nggak tahu, buat gue sih ini nggak simetris ya. Lu ngeliat nggak sih, ada kayak apa ya, kayak space gitu dia. Tapi ya begitulah, pokoknya kalau HP-HP lipat ini resikonya adalah cepet nggak simetris ininya ya, apa namanya, frame-nya ya. Terus ya gitu, kalau HP lipat tuh begini nih, yang gua nggak demen tuh. Aduh, ganggu banget rasanya ya. Oke, langsung kita bahas ke HP-nya aja deh. Oke, Samsung Z Flip. Z Flip ya, bukan Z Fold. Nah, ini Flip versi ketiganya. Launching di bulan Agustus tahun 2021. Terus ukuran bodinya kalau kita tutup begini, dia ada di 86 x 72 x 15 ya, 15 mm deh kalau nggak salah, ya kan. Terus kalau kita buka blok begini, nggak berhenti ketawa gue. Ukurannya 166/72, terus tebalnya 6,9 mm. Terus kalau gue lihat secara sekilas yang gue pernah megang HP Sony ya, nah itu baru laki. Ini tuh mirip kayak dimensinya si Xperia 5. Nih, nanti HP-nya di sini. Kling. Nih. Mirip sama si Xperia 5 yang ukuran dimensi layarnya itu berapa banding berapa gitu ya. Pokoknya nggak lazim lah buat di tangan. Yang HP-nya kayak remote itu loh, si Sony Xperia 5 ya kan. Tapi dia bentuknya lebih solid, lebih rapi, lebih ganteng buat gue pribadi. Lebih laki gitu loh ya kan. Nggak kayak gini. Ini apaan anjir. Oke, lanjut lagi kita ke bagian bodinya. Bodinya ini ada di frontnya ya. Front bagian bezel nih, bukan bezel nih, lebih ke apa ya dia ya. Pokoknya dari plastik dah ininya. Ini dari plastik. Terus depan belakang itu dia udah Gorilla Victus ya kan. Gue nggak tahu ini kalau Gorilla Victus kok empuk-empuk begini, gue nggak yakin sih. Tapi bener nggak ya, entahlah.
biarin aja. Pokoknya udah ada scratch resistant juga, terus sertifikasinya ada di IPX8, IP108, and then terus ininya armor aluminium. Seperti biasa Samsung selalu memberikan yang terbaik di jajaran HP-HP flagshipnya, tapi ya ya apaan coba. Oke, lanjut ke displaynya nih. Displaynya yang dipakai si Samsung Z Flip 3 ini ada di Dynamic AMOLED 2X ya, refresh rate-nya ada di 120 Hz. Terus udah HDR10, terus maksimalnya ada di kecerahan layar ada di 1200 nits gitu aja. Ukuran layar yang ini ada di 6,7 inch, terus yang di sini 1,9, 1,8 apa 9 sih? 1,9 kalau nggak salah, ya kan? Terus apalagi ya PPI-nya? PPI-nya ada di 426 PPI. Ya, lumayan tajam sih untuk layar AMOLED 2X-nya. So, bakal gonjreng banget ya kan kalau pas di luar ruangan gitu aja. Terus platformnya Android 11 untuk pertama kali launching di tahun kemarin, 2 tahun yang lalu lah kalau nggak salah ya. Setahun setengah lah hampir ya kan. Terus habis itu bisa upgrade sampai Android 13. Terus One UI-nya 5.1. Terus habis itu ini diklaim Samsung bisa upgrade apa enggak ya? Bisa sih, pokoknya dijamin sama mereka itu sampai 4 tahun ke depan. Sampai security patch level berapa gue nggak ngerti juga, intinya seperti itu. Habis itu Snapdragon-nya ada di 888 ya, 888 yang terkenal panas banget dan gak stabil itu ya kan, akhirnya Samsung ngasih di Z Flip 3 ini. Ngebut sih harusnya ya, tapi kita coba nanti untuk main game kayak gimana. Terus GPU-nya ada di Adreno 660, so pasti itu udah wajib ya, paketannya antara Snap 888 sama Adreno 660 begitu. Habis itu di varian 8GB ini ada di 128 sama 256GB ya kan internalnya. Nah, gua harap lu semua kalau emang lu nyari Z Flip 3, gua harap lu langsung ambil varian yang 256. Gua selalu ngerekomendasiin orang kalau nyari HP itu yang internalnya paling gede ya. Selisihnya dikit, paling cuma selisih 1 juta 2 juta, tapi lu bisa dapat apa ya, ibaratnya ya internal yang lebih gede, mungkin kapasitas RAM yang lebih gede mungkin ya. Dan kali ini Z Flip 3 ini dia cuma ada di varian RAM 8GB aja, tapi internalnya ada 128 sama 256 gitu doang. Terus untuk stereo speakernya ini ada di mana nih? Di bawah sama di atas nih, ya kan? Di atas ini pokoknya ada ini nih, ya kan, grill speakernya gitu sih. Terus so pasti suaranya udah ditune sama si EKG48. Tuh kan, cewek lagi. Karena emang itu secara fitrah HP ini tuh emang buat cewek aja gitu loh. Cowok tuh megang inian ya gimana ya. Ya pokoknya gitu deh. Oke, lanjut lagi ke konektivitas ya. Ini udah support 5G so pasti dan Wi-Fi 6 ya. Terus dual band, Wi-Fi direct, hotspot dan lain-lain. Abis itu GPS ada, NFC ada, abis itu USB-nya Type-C 2.0. Nih, ya kan di sini. Oke, lanjut lagi ke fiturnya yang lain. Ada di fingerprint, accelerometer, gyro, proximity, kompas, barometer dan lain-lain juga komplit karena ini udah Snap 888. Harusnya fitur yang dikasih juga powerful dan komplit juga. Dan tapi PR-nya ada di baterainya gua rasa. Tuh kan lagi-lagi cowok pakai baterai 3300 kecuali iPhone doang ya. Samsung gitu loh. Buat apa gitu loh. Lu mau kemana-mana bawa power bank emang sih nggak masalah. Tapi imut banget gitu loh buat gue pribadi. Ya, apalagi casnya cuma bisa maksimal di 15 watt doang untuk harganya yang segini ya kan. Dan untuk range harga tuh antara 6 jutaan ke atas, 6 juta sampai 8 juta ke atas tergantung kondisi, tergantung internal dan tergantung garansi yang masih berlaku atau enggak. Gitu aja. Gitu loh. Untuk warna nih. Warnanya dia macam-macam sebenarnya, banyak banget ya. Ntar gue kasih gambarnya di sini. Ada beberapa itu yang masih gue inget di otak gue. Hitam, hijau, terus lavender, cream, white, sama grey. Terus apalagi yang special edition gitu. Gue nggak tahu dan nggak penting buat gue juga. Nggak bakal kepake. Oke, lanjut kita bahas ke kameranya aja. Nah, kamera di sini ada dual setup, yaitu setup pertama kamera wattnya ada di 12 megapiksel dengan aperture 1.8 ya. Ukuran kameranya 27 mm. Fiturnya ada di dual pixel PDAF. Terus ada always-nya biar nggak gempa bumi kalau pas lu ngerekam video. Terus kamera ultrawide ada di 12 megapiksel dengan aperture 2.2. Fiturnya ada di HDR, terus panoramanya juga udah bisa. Video yang dihasilkan dari masing-masing kamera belakang ini dua-duanya ya total ada di 4K 60 fps dan 1080 240 fps ya. So pasti juga udah bisa HDR10 plus. Jadi bakal makin gonjreng. Ya. Terus kamera depan nih, kamera depan dia ada di berapa sih ya? 10 megapiksel kalau nggak salah ya. Aperture-nya ada di 2,4. Ukuran kameranya ada di 26 mm. Fiturnya paling ya HDR tok sih paling mentok. Dan video yang dihasilkan dari kamera depan mentoknya cuma 30 fps ya, 4K. Udah, itu udah paling maksimal, udah paling mentok. Nah, gue penasaran sama hasil game dan kameranya.
Mari kita ke slide berikutnya, biar lu pada semua tahu gimana hasil game dan kamera. Yoi, lucu ya. Ya, cowok makin ginian ya. Oke men, gue sekarang udah di game PUBG ya. Dan ini game ini gue baru main beberapa menit, udah panas ya. Gue rasain tangan gue tuh panas. Gue gak tau kenapa ini kok bisa seperti ini, pemirsa. Dan ini bukan settingan gue ya. Kalau settingan gue gak kayak gini, karena gue jujur aja gue males main di HP kayak gini tuh, ya kan. Kenapa gue males? Nih, lu lihat, ini bikin gue gak nyaman gitu loh. Kayaknya tuh, aduh, gak sama patah kalau gue pegang. Anjay, patah dong. Gue coba gironya, nggak ada masalah sebenarnya untuk masalah sensitivitas atau layar. Cuma agak gue gak suka. Ini tuh layarnya keset gitu, nggak licin ya. Dan gue nggak nyaman di sini. Demi apapun gue nggak nyaman. Layarnya begini, kan ngeframe gimana gitu ya. Tapi sweet. Oke, kita cek. Ini agak sedikit ngeframe ya kalau gue rasain. Padahal ini masih lawan bot doang, belum lawan orang beneran. Dan 40 derajat Celcius, 42 yang paling panas ya, pantesan 42,4. Kita pindah ke game yang lain. Game yang lain itu kita punya Aspal. So, pasti gimana pastinya main Aspal. Yuk, kita main gamenya, woi. Ya, tahu. Nah, layarnya nggak sensitif dong. Aman tuh. Wow. Ini kalau mobil beneran udah hancur kemana-mana nih. Menang cuy, gitu gamenya ya. Oke, kita langsung ke kesimpulannya aja ya. Setelah gua coba untuk games dan untuk kamera, sebenarnya kalau untuk games entar dulu kameranya aja dulu yang gue bahas. Sebenarnya kalau kamera itu nggak jadi masalah dan nggak jadi hal yang terlalu terlalu mengganggu gitu loh. Karena kameranya ini karakter Samsung banget ya. Walaupun masih setupnya itu 12 megapiksel masing-masing ya. Dan hasilnya secara untuk gua pribadi ini masih bagus ya, nggak dibilang bagus banget sih, enggak, lumayan aja dan bagus, masih bisa bersanding di tahun-tahun sekarang kali ya kan. Terus kalau untuk kamera depan ya hasilnya biasa aja, intinya itu ya nggak jelek, nggak jelek, nggak bagus ya, standar aja sih, B aja buat gua ya gitu. Dan untuk hasil kameranya kalau buat gua sih ya cenderung ke karakter Samsung ya, yang gonjreng, jernih. Terus vibrance-nya oke, habis itu kontrasnya juga wow gitu loh. Walaupun kondisi cahayanya itu agak sedikit mendung gitu aja. Apalagi kalau panas. Nanti kita lihat ya. Kan udah lu lihat ya barusan ya di slide sebelumnya ya kan. Nah, untuk games ini yang agak sedikit aneh sih kalau buat gue ya. Lu laki main games di sini itu bakal jadi suatu hal yang lucu buat gue. Karena ini tuh ya gimana ya? Gue nggak tahu kenapa gue nggak nyaman gitu kalau gue pas main game tuh kayak agak sedikit ringkih. HP ini nih ya, kalau dikata orang build quality-nya bagus, buat gue ini busuk gitu loh, ya kan, ringkih banget gitu loh buat gue ya, nggak tahu kenapa gue ngerasa ini HP ini tuh kurang gimana sih, kayak gampang patah gitu loh, kurang rigid gitu loh, kurang powerful buat gue bodinya. Secara ya gue nggak tahu sih. Mungkin lu punya pandangan berbeda kali tentang bodinya ya, buat kualitinya kayak si Samsung kayak gini. Buat gue ini ringkih banget dan gue nggak nyaman kalau pas main game, apalagi pas panas gitu ya. Dia ada beberapa sedikit yang ngeframe gitu. Terus abis itu walaupun udah 120 Hz ya tapi hasilnya B aja gitu, nggak ada sesuatu yang istimewa di sini gitu. Terus apalagi ya, buat game sih gue nggak recommended sih, jangan maksain main game di sini lah. Layarnya kasihan layarnya. Ntar yang ada lu cepet rusak. Apalagi di bagian angle-nya ini, gue nggak bikin gue nggak nyaman gitu loh. Ya kayak mau putus gitu, ngeri nggak sih? Gue ngeri deh pakai ini, asli sumpah. Buat game apalagi ya? Nggak. Sorry to say buat Samsung Z Flip 3, nggak bakal gue rekomendasiin untuk orang-orang yang main gamenya di sini ya. Nggak bakal gue rekomendasiin. Asli ini sumpah nggak enak dan nggak nyaman banget.
ya kan, apalagi performanya agak sedikit ngedrop sih. Gue nggak tahu kenapa, mungkin kurang stabil di UI-nya atau mungkin ada beberapa hal teknis yang gue nggak tahu di sini. Gitu aja. Recommended atau enggak untuk cowok yang pakai di tahun 2023 sampai 2024 mungkin ya. Ya kalau lu emang pengen banget tampil beda ya, ini buat ngikutin stylist zaman sekarang ya, lu beli aja sih. Buat gua mah lu tetap aja lucu. Untuk cewek ya itu ya kelihatan makin cantik, makin cantik, makin apalah gitu ya kalau cewek yang make. Mungkin emang ini tuh fitrahnya untuk dipakai sama cewek. Kalau cowok make ginian tuh, gue nggak tahu ya lu setuju apa enggak ya. Jadi kayak gitu aja, serem gak sih? Ya gitu aja dari gue. Thank you yang udah nonton gue dari awal sampai akhir, udah ngebaca tetek bengek yang gak karuan, gak jelas. Intinya gue di sini pengen secara jujur gue pengen apa ya, ngomong aja gitu loh. Ya kan, kalau ini di mata gue seperti itu. Terserah mau reviewer lain ngebagus-bagus ini handphone, buat gue sorry to say ini tuh nggak banget buat cowok gitu loh. Gitu aja. Thank you.